Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan meneruskan bacaan Alkitab kita. Kita akan buka dari Lukas 9 ayat 28 sampai 62. Mohon Bapak Ibu yang di online bisa membantu membacakan masing-masing 3 ayat. Lukas 9 ayat 28 sampai 62. Lukas pasal 9, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri di dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakan. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia.
Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Ya, terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah membantu membacakannya. Perikop yang kita baca pagi ini merupakan kegiatan pelayanan Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya sebelum perjalanannya ke Yerusalem. Dalam beberapa hari pelayanannya, kita bisa melihat begitu banyak peristiwa yang menarik, menakjubkan, dan sangat berharga untuk kita pelajari pagi hari ini. LAI memberi judul, ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 peristiwa yang tercatat di Lukas 9 ayat 28 sampai 62. Untuk peristiwa yang pertama kita membaca Yesus dimuliakan di atas gunung. Dari perikop ini kita bisa melihat bahwa Yesus mempunyai waktu dan tempat yang khusus untuk berdoa dan sekaligus mengajak. Tentu hal ini untuk mengajari para murid untuk berdoa. Yesus naik ke atas gunung dan disebutkan para murid tersebut adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Hal yang sangat menakjubkan terjadi di atas gunung, yaitu pada saat rupa atau wajah Tuhan itu berubah dan pakaiannya atau jubahnya juga menjadi putih berkilau-kilauan, serta hadirnya Musa dan Elia. Kita tahu Musa dan Elia adalah dua tokoh besar bagi bangsa Israel. Ketika saya membaca ini, saya merenungkan pasti ada tanda yang bisa dikenali sehingga penulis dalam hal ini Lukas dengan sangat tegas menyebut kehadiran Musa dan Elia. Dan hal yang menarik adalah Lukas bisa menangkap percakapan ketiganya, yaitu tentang tujuan kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem. Kita tahu kepergian Tuhan Yesus itu untuk maksud yang utama dari kehidupan Tuhan Yesus di dunia, untuk menebus dosa manusia, untuk menderita bagi manusia. Tetapi yang unik dicatat di situ, Petrus dan teman-temannya malah tidak berdoa, tetapi tertidur. Tetapi Petrus sempat terbangun dan berkesempatan melihat peristiwa besar yang menakjubkan tersebut. Bahkan ketika Musa dan Elia akan pergi, spontan Petrus menawarkan membuatkan 3 tenda untuk mereka bertiga. Petrus begitu bahagia mendapat kesempatan besar tersebut. Tetapi dikatakan Petrus tidak tahu apa yang dikatakan. Kita tahu seorang sanguin seperti Petrus itu spontan ya, melihat sesuatu yang menakjubkan dan membuat dia bahagia, dia menawarkan membuat tenda. Kemudian kembali terjadi peristiwa yang menakjubkan, yaitu terdengar suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Sebuah proklamasi yang sangat jelas tentang status Yesus yang adalah anak Allah yang dipilih oleh Bapa dan diberi otoritas, sehingga para murid diminta untuk mendengarkan perkataan Yesus. Jadi ada 2 mukjizat besar ketika Yesus berdoa dan para murid diberi kesempatan untuk menjadi saksi kebesaran Tuhan. Kemudian di peristiwa berikutnya adalah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Setelah turun dari gunung pada keesokan harinya, banyak orang berbondong-bondong menemui Yesus
Dan ada seorang yang berseru menceritakan tentang kondisi anaknya semata wayang yang dirasuk setan. Setan itu menyiksa dan terus hidup bersama anak tersebut. Seolah-olah setan itu tidak mau lepas dari anak itu. Orang ini juga sudah berusaha mencari kesembuhan dengan meminta kepada murid Yesus, tetapi tidak berhasil. Hal yang menarik, walaupun disebutkan para murid tidak berhasil mengusir setan, Yesus tidak menegur para murid, tetapi menegur orang banyak dengan menyebut, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Tetapi walaupun Yesus menegur dengan keras kepada orang banyak yang tidak percaya dan yang sesat, Yesus tetap meminta anak yang dirasuk setan untuk dibawa kepadanya, untuk disembuhkan. Dan setelah setan itu diusir oleh Yesus, maka anak itu pun sembuh. Tentu peristiwa ini sangat menakjubkan dan dikatakan semua orang takjub akan kebesaran Allah yang baru saja mereka saksikan. Kemudian kita masuk ke peristiwa ketiga, yaitu pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Setelah di perikop sebelumnya kita melihat peristiwa-peristiwa besar yang sangat menakjubkan dan membuat orang semakin kagum pada pribadi Yesus, tapi Yesus selalu fokus tidak terlena dengan peristiwa yang terjadi pada dirinya. Kalau orang Jawa bilang tuh kayak disubio-subio gitu ya, tetapi Yesus tidak. Yesus fokus dengan tujuan hidupnya di dunia. Ketika semua orang masih takjub dengan peristiwa besar yang mereka saksikan, Yesus kembali ke fokus hidupnya dengan mengatakan tentang penderitaan yang harus dialaminya. Dengan tegas Yesus berkata kepada para murid, "Dengarkanlah dan camkanlah perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Hal ini tentu tentang tujuan hidupnya yang menderita untuk menebus dosa manusia. Dan hal tersebut belum dipahami oleh para murid. Tentu para murid juga bingung. Setelah mengetahui peristiwa-peristiwa besar, malah Tuhan Yesus mengatakan yang sebaliknya tentang rencana ke depan. Kemudian Lukas juga mencatat para murid yang bertingkah sangat kurang baik gitu ya. Hal yang memprihatinkan malah terjadi di antara para murid. Bukannya sedih atau prihatin dengan pesan penderitaan yang disampaikan Tuhan Yesus, mereka malah bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi hal yang menakjubkan kembali terjadi. Yesus tidak marah mengetahui muridnya bertengkar untuk hal yang tidak baik. Dan karena Yesus adalah Tuhan, Yesus tahu apa yang menjadi pemikiran para murid. Yesus menjadikan hal tersebut kesempatan untuk mengajar para murid bahwa untuk menjadi yang terbesar itu bukan seperti yang diajarkan dunia, tetapi menjadi yang terkecil. Anak kecil yang sering dipandang remeh, rendah karena kemampuannya yang belum seperti orang dewasa, tetap berharga di mata Yesus, dan menyambut anak kecil dalam Yesus seperti menyambut Yesus, bahkan menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Dari setiap peristiwa ini, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya pengajaran-pengajaran baru yang berbeda dengan apa yang dunia berikan. Kemudian kita akan melihat lagi di perikop yang kelima, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Di sini disampaikan tentang pertanyaan Yohanes perihal orang yang mengusir setan demi nama Yesus, tetapi karena bukan pengikut Yesus, maka para murid mencegahnya. Tentang hal ini Yesus menyampaikan untuk tidak perlu dicegah karena tidak melawan para murid. Yesus sangat jelas memberi petunjuk pada para muridnya yang bertanya kepadanya bahwa karena mereka tidak melawan para murid, mereka adalah di pihak para murid dan Tuhan Yesus, sehingga apa yang mereka kerjakan tidak perlu dicegah. Kemudian perikop berikutnya, Yesus dan orang Samaria. Kembali di sini disampaikan tentang fokus hidup Yesus untuk taat kepada rencana Bapa dalam hidupnya, yaitu pergi ke Yerusalem. Rencananya untuk mempersiapkan segala halnya ditolak oleh orang Samaria. Tetapi Yesus tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan yang dicatat oleh Lukas, para murid marah, bahkan meminta izin kepada Yesus untuk menurunkan api kepada orang Samaria, untuk membunuh orang Samaria yang sudah menolak.
Para murid masih terbakar amarahnya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka untuk tidak melakukan itu dan mereka pergi ke desa yang lain. Kemudian kita sampai pada perikop yang terakhir di pasal 9 tentang hal mengikut Yesus. Tentang hal mengikut Yesus, Tuhan menunjukkan hal yang berbeda juga dengan yang dibuat oleh dunia yang haus akan pengakuan. Ketika ada orang yang akan mengikut Yesus, Tuhan tidak menjanjikan hal yang mengenakkan, menyenangkan, membuat nyaman, seperti yang dijanjikan dunia. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada tempat bagi kepalanya. Tetapi Yesus tidak mengajak orang tersebut mengikut dia dan orang tersebut, tetapi Yesus tetap mengajak orang untuk mengikut dia dan orang tersebut meminta izin untuk menguburkan bapaknya. Sebenarnya kalau di praktek kehidupan sehari-hari itu hal yang wajar ya, menguburkan bapaknya yang meninggal gitu. Tetapi jawaban Yesus tidak terduga dan terdengar keras. Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dan di ayat selanjutnya juga dikatakan tentang orang yang meminta izin untuk pamit kepada keluarganya terlebih dahulu ketika akan mengikuti Yesus. Dan Tuhan Yesus juga menjawab, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Di sini Tuhan Yesus menekankan tentang fokus dan prioritas untuk mengikut Tuhan, sehingga tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak lebih penting dibandingkan mengikut Tuhan. Dari pasal ini, dari ayat 28 sampai 62, amanat teks yang bisa kita ambil adalah Yesus selalu fokus dengan tujuan hidupnya, yaitu taat kepada rencana Allah. Dan Yesus tahu dan menjawab setiap kebutuhan manusia melalui pelayanan yang dikerjakannya. Tadi kita melihat ya, yang sakit disembuhkan, kemudian jawaban para murid tentang beberapa pertanyaan juga dijawab oleh Yesus. Kemudian tentang aplikasinya, apakah hidup kita senantiasa sudah berfokus kepada ketaatan pada Allah, dan apakah kehidupan kita bisa menjadi jawaban untuk semua orang atau untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Demikian Bapak Ibu renungan yang bisa saya berikan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 62. Ya, terima kasih Mbak Iin untuk renungannya. Biarlah kita senantiasa digerakkan untuk terus dimotivasi untuk terus taat, fokus kepada Tuhan di dalam kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, supaya kita makin berbuah, makin jadi berkat buat orang lain dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau memiliki hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita akan pujikan ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kita terus berdoa untuk perdamaian Rusia dengan Ukraina, supaya Tuhan melawat umatnya di sana, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan di sana tetap kuat di dalam Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita juga terus berdoa untuk pemerintah dan jajaran
terkait menjelang Lebaran, kita berdoa supaya Tuhan campur tangan untuk pemudik maupun stabilitas harga dan juga keamanan. Doakan juga untuk teman-teman kita yang mudik diberi kelancaran dan diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersama menaikkan doa. Kami memohon anugerah kemurahan-Mu Tuhan, supaya terjadi perdamaian antara Rusia dan Ukraina, dan juga Tuhan dengan NATO. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Ukraina, Tuhan, negara Ukraina yang hancur. Kami berdoa banyak jiwa-jiwa yang mati sia-sia. Tuhan, tolong supaya Tuhan terjadi kesepakatan perdamaian antara pemerintah Rusia dan Ukraina Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, untuk umat Tuhan dan gereja Tuhan di Ukraina, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka dikuatkan untuk terus setia, untuk terus beriman kepada Tuhan. Kami juga saat ini membawa pemerintah kami dan jajaran yang terkait untuk mengantisipasi Tuhan keadaan pemudik-pemudik dan stabilitas harga Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan, untuk keadaan sosial politik di bangsa kami, kota kami Tuhan. Berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang mudik. Tuhan, berikan kelancaran, Tuhan berkati mereka supaya sampai di tujuan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terus